Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Jika berdoa, kedua tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan ya. Di tanggal tersebut Ustazah mengirimkan foto yang berisi 30 soal dan Ustazah minta kalian menjawabnya di buku tulis IPA ya, berupa jawabannya saja. Kita mulai. Ustazah bahas soal yang pertama. Simbiosis mutualisme ditunjukkan oleh, di sini ada 4 pilihan jawaban ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang A, tali putri dengan teh-tehan. Tali putri ini adalah tumbuhan parasit. Dia mengambil makanan dari inangnya. Inang adalah tumbuhan yang dia tempeli. Jika di sini contohnya tali putri dengan teh-tehan, berarti tali putri itu menempel pada tumbuhan teh dan mengambil nutrisi pada tumbuhan teh. Jadi yang A ini adalah contoh dari simbiosis parasitisme. Lanjut ke yang B, gulma dengan tanaman padi. Gulma ini bisa bermacam-macam ya. Yang namanya gulma ini bisa kita biasanya di sawah itu rumput ya. Rumput ya, pertumbuhannya ini sangat cepat sekali, melebihi padi. Jadi gulma ini akan mengambil nutrisi yang ada di tanah sama dengan padi karena mereka hidup ya dalam lahan yang sama. Nah, untuk gulma dan padi ini adalah contoh simbiosis amensalisme di MI. Ya, kita belum mempelajari sampai itu amensalisme, akan kalian lanjut pelajari nanti waktu SMP. Nah, tapi meskipun kalian tidak tahu ini simbiosis apa, tapi kalau kalian sudah tahu yang namanya simbiosis mutualisme, pasti kalian tidak akan salah jawab. Oke? Jadi gulma ini ya sangat merugikan bagi padi. Nah, yang namanya simbiosis amensalisme itu ada satu tumbuhan yang dia sangat dirugikan. Dan ada satu tumbuhan yang dia tidak untung, dia tidak rugi. Jadi ini kebalikannya dari komensalisme. Kalau simbiosis komensalisme itu ada yang satu untung. Nah, yang satunya lagi, individu yang satunya lagi tidak untung, tidak rugi. Sedangkan kalau amensalisme ya, ini ada 2 tumbuhan, yang satu itu sangat dirugikan, yang satu tidak untung, tidak rugi. Itu namanya amensalisme. Oke, kita lanjut ke pilihan yang C. Ini anggrek dengan pohon besar. Anggrek dengan pohon besar ya, anggrek ini biasanya dalam kehidupan yang liar ya, tidak diambil oleh manusia atau tidak dikembangbiakkan oleh manusia. Anggrek di hutan-hutan ini dia itu suka tumbuh menempel pada pohon yang besar supaya dia mendapat sinar matahari. Nah, ini termasuk contoh simbiosis komensalisme. Nah, komensalisme di sini dia itu anggreknya mengalami keuntungan, untung dia mendapatkan tempat tinggal ya, habitat untuk mendapatkan sinar matahari, dan untuk tumbuhan inangnya misalkan di sini dia menempel pada pohon yang besar. Pohon yang besar itu tidak untung, tidak rugi. Karena apa? Karena anggrek itu tidak mengambil nutrisi dari pohon besar tersebut. Kemudian untuk yang D ini ada kerbau dengan burung jalak. Nah, kerbau ini di badannya punya kutu yang sangat banyak.
Kerbau ini akan merasa gatal dan terganggu. Seperti kalau manusia mempunyai kutu, akan merasa sangat gatal dan sangat terganggu. Dan burung jalak ini, nah suka sekali dia makan kutu pada kerbau. Burung jalak ya mendapat makanan dari kerbau, yaitu berupa kutu kerbau. Nah, di D ya ini merupakan simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Kerbau untung karena kutu diambil oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak sendiri merasa untung karena dia mendapat makanan. Oke, berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D, kerbau dan burung jalak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada rantai makanan ya. Kalian pasti hafal, tapi seringkali satu kelas itu adalah 5 mungkin. Pasti masih ada yang salah. Oke, perhatikan baik-baik. Di situ disuruh menunjukkan peran musang dan tikus. Dia berperan sebagai apa dalam rantai makanan tersebut? Peranan dalam rantai makanan itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya sampai konsumen puncak, dan terakhir adalah pengurai. Oke, kita lihat di rantai makanan tersebut. Nah, di situ ada padi. Padi itu produsen ya. Di sini pilihannya A sampai D, tidak ada produsen ya. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk padi ini adalah produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau di darat ya, ekosistem di darat ini yang sebagai produsen biasanya adalah tumbuhan. Nah, sedangkan di laut, di sungai yang menjadi produsen adalah fitoplankton, yaitu plankton yang bisa membuat makanannya sendiri. Oke, di sini ada padi dimakan tikus. Nah, pemakan produsen itu namanya konsumen 1. Nah, sedangkan yang memakan konsumen 1 itu adalah konsumen 2. Berarti sudah jelas di sini tikus adalah konsumen 1, sedangkan musang adalah konsumen 2. Berarti jawabannya adalah, karena di sini soalnya musang dan tikus, berarti musang dulu. Musang konsumen berapa? Musang konsumen 2. Sedangkan tikus konsumen berapa? Tikus konsumen pertama. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Di sini ada tabel, disuruh memasangkan ya. Di sini tidak memilih ya, langsung nomor 1 dan sebelahnya itu ada nama hewan dan cara adaptasi. Di sini ada cumi-cumi memancarkan cahaya. Bukan. Ada hewan yang bisa memancarkan cahaya, sel-selnya itu kalau gelap ya. Nah, keadaan sedang gelap, sel-selnya itu akan bersinar. Ini ada pada kunang-kunang ya. Kemudian yang 2 ada terenggiling mengeluarkan bau menyengat. Tidak. Terenggiling itu beradaptasi ya, jika dia ada pemangsa, tubuhnya itu kan dilapisi sisik yang keras ya, sisik yang keras dan besar-besar ya, sehingga hewan pemangsanya itu tidak akan kuat ya, atau malas untuk memakannya karena keras. Biasanya dia akan menggulungkan tubuhnya. Nah, berarti yang nomor 1 ini salah ya, yang nomor 2 juga salah. Lanjut ke nomor 3, ada ikan lele. Ikan lele, siapa suka makan ikan lele? Ustazah sangat suka, teramat suka. Sejak kecil suka makan lele. Lele itu punya misai. What is misai? Apa itu misai? Apa itu misai? Misai adalah kumis. Nah, pada ikan lele, kumisnya itu bisa sebagai alat peraba dan juga penciuman, biasanya untuk mencari mangsa. Oke, berarti yang nomor 3 ini benar, sesuai dengan adaptasinya, dia punya misai. Kemudian di tabel yang keempat, ini ada burung pelatuk, paruh runcing dan melengkung. Itu bukan adaptasi dari burung pelatuk ya. Untuk burung pelatuk ini bentuk paruhnya itu panjang, kuat dan runcing.
karena berfungsi untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit pohon. Jadi kesimpulannya untuk yang nomor 3 ini tabelnya yang sesuai dengan cara adaptasi cuma di nomor 3. Jadi tidak ada jawabannya alias bonus. Senang biasanya ya. Suka biasanya kalau ada bonus-bonus. Nomor 3 tidak ada jawabannya. Oke?